Oke, baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan statistika ekonomi, yaitu mengenai distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini adalah satu bentuk ya tabel yang mengelompokkan individu-individu atau item atau data yang diobservasi dalam kelas-kelas tertentu, ya, sehingga setiap individu item itu hanya termasuk ke dalam kelas tertentu yang disebut dengan distribusi frekuensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran sederhana ya, yang jelas dan juga sistematis mengenai peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Nah, apa aja bagian-bagian yang ada dalam distribusi frekuensi itu? Nah, kita dikenalkan dengan kelas, ya, kelas, kemudian batas kelas, ya, batas kelas atas, batas kelas bawah, dan batas kelas sebenarnya atau tepi kelas atau boundaries, ya. Itu ada lower class limit dan upper class limit. Ya, kemudian ada panjang kelas, disebut juga dengan lebar kelas, ukuran kelas atau kelas interval atau kelas size atau CI lambangnya. Kemudian frekuensi ada F, dan juga nilai tengah atau titik tengah atau midpoint atau kelas smart atau X. Nah, rumusnya adalah batas bawah kelas tambah batas kelas atas bagi 2 atau LCL tambah UCL bagi 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh ya. Ini ada contoh-contoh distribusi frekuensi seperti ini. Nah, yang paling kiri disebut dengan batas kelas. Ya, batas kelas itu atau kelas interval. Ya, di sini adalah lower class limit, berarti batas bawah kelas yang paling kiri. Yang paling kanan adalah batas atas kelas, ya, upper class limit. Nah, tepi kelas atau kelas boundaries adalah ini. Kalau tepi kelas bawah ya, LCB lower class boundaries itu adalah LCL kurangi 0,5. Ya, berarti 23 kurang 0,5 22,5, 28 kurang 0,5 27,5 dan seterusnya. Kalau LUCB upper class boundaries itu adalah UCL ditambah 0,5. Ya, artinya upper class limit itu tambah 0,5. 27 di sini upper class limit kelas pertama tambah 0,5 menjadi 27,5. 32 tambah 0,5 menjadi 32,5. Nah, begitu seterusnya. Nah, ya, ini namanya batas kelas sebenarnya juga atau boundary. Nilai tengah di sini, nilai tengah adalah batas bawah kelas ditambah batas kelas atas bagi 2. Berarti 23 tambah 27 bagi 2. Ini kelas kedua, 28 tambah 32 bagi 2, 30. Nah, frekuensi, nah ini nanti yang kita peroleh dari data. Nah, ini disebut dengan frekuensi, bahwa pada kelas 23 sampai 27 itu banyaknya anggota, banyaknya datanya adalah 2 buah. Pada kelas 28 dan 32 banyaknya data adalah 4 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai di bawah ini disebut dengan nilai sigma F atau jumlah frekuensi. Nah, bagaimana tahapan kita untuk membuat distribusi frekuensi? Ya, yang pertama kita boleh mengerainya dulu. Nah, ya, mengurutkannya. Ini kalau data kita sedikit. Nah, kalau data kita sangat banyak, kita bisa melakukan dengan mentally. Jadi ini bisa kita skip saja. Kemudian kita tentukan rank, ya. Rank atau rentang kelas atau sebaran kelas itu rumusnya adalah data paling maksimum dikurangi data paling minimum. Ya, itu R. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas atau K dengan rumus Sturges. Ya, Sturges itu lambangnya K kecil, sebenarnya 1 tambah 3,3 log N, ya. Nah, atau 1,3322 log N. Nah, N besar dan N kecil. N besar ini adalah untuk populasi, N kecil ini adalah sampel. Yang jelas itu adalah banyak data yang diketahui. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita mencari kelas interval atau panjang kelas, ya, atau ukuran tiap kelas. Nah, dengan rumus CI sama dengan rank per banyak kelas, ya, R per K. Nah, itu dia. Kemudian baru kita tentukan batasnya dan baru kita susun distribusi frekuensinya. Nah, kemudian kita juga dikenalkan dengan grafik, ya, grafik batang. Ini disebut dengan grafik histogram, ya. Suatu bentuk grafik distribusi frekuensi menggunakan batang-batang yang disusun secara beret tanpa jarak ya, karena yang di bawah itu adalah kelas boundaries, ya, tanpa jarak. Nah, itu histogram. Ini beda sedikit dengan diagram batang. Nah, kalau poligon, ya, ya, ini dia untuk grafik distribusi frekuensi yang menggunakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap-tiap kelasnya. Jadi ini adalah menggambarkan titik-titik tengah ke kelas. Ozaif atau Ogif, ya, bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif di tiap kelasnya. Jadi ini ada frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, oke. Ini macam-macam distribusi frekuensi, ya, distribusi tertutup, kontinu, tertutup, terbuka, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja, ya, untuk mencari, ya, membuat distribusi frekuensi. Nih, contoh berikut adalah data tinggi badan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Padjadjaran atau di Sekolah Tinggi Ekonomi STIE KBP, ya. Nah, ini contoh datanya, ya. Ini datanya nih.
Ya, ada 125 ya, 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi ada sekitar 85 data ya. Nah, ya ini jumlah nih nilai ya. Maaf, data tinggi badan ya, data tinggi badan mahasiswa. Nah, sekarang kita membuat distribusi frekuensinya. Nah, seperti kita bilang, ini susun data tersebut dari kecil ke besar atau di array ya. Nah, array ini boleh kalau kita memakai alat ya seperti Excel ya, itu gampang sekali ya. Tapi kalau tidak, kita skip, nanti kita bisa tally. Kemudian buatkan distribusi frekuensinya. Nah, tentukan berapa jumlah mahasiswa memiliki tinggi badan yang kurang dari 1,1 dan lebih 160. Nah, ini bisa kita tentukan. Kemudian berapa batas kelas ketiga, batas bawah kelas kedua, dan tepi batas kelas 4, dan tepi kelas kedua, dan titik tengah di kelas kedua. Nah, coba kita skip itu yang ini ya. Yang pertama kita menyusun distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi tadi ya, yang awal sekali kita menentukan apa? Rank ya, R adalah data maksimum kurang data minimum. Kita cari yang paling tinggi dari data ini, mana yang paling tinggi ya, kemudian mana paling rendah. Nah, kita masukkan ke R. Ini dia. Kemudian kita tentukan K, banyak kelas. 1 dengan rumus Turger, 1 tambah 3,322 log N. N kita ada 40 tadi ya. Nah, oke, 1 tambah 3,3 log N dapatlah 6,322. Kita ambil 6 saja. Nah, CI ya, CI adalah R per K. CI interval kelas ya, 50 sampai 6 adalah 9,833. Boleh kita ambil ranknya itu 10. CI-nya itu 10. Nah, ini kita susun distribusinya. Distribusi frekuensi data tinggi badan mahasiswa universitas di Pajajaran ini adalah nih, yang pertama itu tinggi badan. Nah, untuk mendapatkan yang 121 ini ya, ini kita mau susun nih ya. Kenapa dia jadi 121? Ini adalah apa tadi istilahnya nih? Yang paling kiri ini adalah batas bawah kelas ya. Yang paling kanan ini adalah batas atas kelas. Nah, untuk menemukan 121 ini adalah data paling minimum. Nah, kita paling minimum kita 121. Nah, dari 121 ini kita memulai atau starting point-nya. Kita tambah sebanyak berapa kelas interval kita tadi? 10. Kita menambah untuk mendapatkan kelas pertama ini, berapa batasnya? Batas atasnya kelas pertama itu harus 10 buah data. Nah, 10 buah data, 121 termasuk di dalamnya. Berarti 121 tambah 9. Sebenarnya 121 ke 130 itu ada 10 data. Ya, berarti ini 10 data. Dapat nih 130. Nah, untuk kelas kedua ya, itu 130 ini dikurangi 1. Ditambah 1, maaf ya. Nah, jadi 130 ini yang menjadi batas atas kelas pertama, itu pada kelas kedua kita tambah itu 1. Ya. Ya, atau ya. Nah, dari 121 ini ya, kita tambah 10 ya ke bawah, tambah 10. Tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ya, begitu juga ini yang batas atas ini tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ya, tambah 10. Ya. Nah, sehingga kita peroleh berapa tadi? Banyak kelas berapa? 6. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6, ada 6 kelas. Nah, untuk memperoleh jumlah mahasiswa ini adalah frekuensi gimana? Nah, kita cek. Pada data yang pertama, 125. Nah, 125 masuk rank mana? Kelas pertama. Kita tally. Nah, sebenarnya untuk memudahkan itu kita tally ya, jadi kita tidak array. Tapi karena ini sudah di array, nah jadi tinggal ini aja lagi, tinggal mematok aja nih 121 sampai 130. Nah, mana nih? 121. Ya, ada ini. Nah, ini 121, 125, 132. Berarti hanya 2 datanya. 2 data yang masuk sini. Ya, kemudian 131 sampai 140. 131. Ini ada 132 sampai 140. Ini ada 3 jumlah datanya. Tapi kalau data kita sangat banyak ya, ini boleh kita array, boleh juga tidak. Tadi kita tally saja. Ya, bahwa 121 sampai 130 ini ada 121, berarti kelas pertama tally 1. Ya, 125 tally 1 lagi untuk kelas pertama dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga kita memperoleh jumlah banyak data ini adalah sigma F. Nah, ini jawaban ya untuk distribusi frekuensinya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Berikut ya. Nah, kita lanjut. Jumlah mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 151 cm. Nah, mana 151 ini kan? Berarti jumlah mahasiswanya mana nih? Ke atas. Ya, berapa orang itu? Ya, dari 151 kurang dari 150 cm dan yang lebih dari 160